bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebuah kesempatan yang baik kita boleh bersama-sama beribadah dan bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan di tengah keterbatasan yang ada ini kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Menyapa juga untuk setiap jemaat yang ada di rumah. Kiranya setiap kita terus ada di dalam pimpinan daripada Tuhan kita. Mari bersama-sama saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati diri kita untuk kita masuk di dalam peribadahan kita pada hari ini. Saya mengundang setiap untuk mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Katakan bersama-sama, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mazmur 121 pada bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil kita boleh mempersiapkan diri, kita mengingat akan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia yang kasih, Dia yang setia, Dia yang menyayangi setiap kita. Maka saat ini adalah saat yang tepat, waktu yang Tuhan berikan untuk kita boleh menghadap kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita pada minggu ini, kita bersama memuji Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, karena oleh kuasa darah Tuhan kita diselamatkan dan kita dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan. Oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakkan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang siap kita untuk bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama kita mengambil sikap berdoa saat ini. Kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sadari akan kelemahan kita, sadari akan keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita, sehingga kita boleh memohon kepada Tuhan, boleh menguatkan setiap kita, untuk kita boleh melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dalam kehidupan. Maka saat ini kita datang di hadapan Tuhan, di dalam doa pengakuan dosa. Mengakuilah di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk setiap kita secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini setiap diri kami datang di hadapan Tuhan. Setiap diri kami yang tertunduk saat ini Tuhan, kami merasa bahwa kami ini berdosa. Kami merasa bahwa kami sering melupakan Tuhan, bahkan membuat hati orang lain atau sekitar kami sedih karena kami. Tuhan, kami mau mengakuinya saat ini di hadapan Engkau. Mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami hanya memohon kepada Tuhan melayakkan kami. Dan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari berbagai macam kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja masih kami lakukan dalam kehidupan. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang mengasihi kami. Engkaulah Allah kami. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan.
Dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami. Inilah kami, setiap anak-anak Tuhan yang datang saat ini di dalam doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni dan kita menerima kasih pengampunan yang daripada Tuhan, dengarkanlah satu firman Tuhan yang terambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Kita akan membaca bersama satu petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Biarlah ini terus mengingatkan setiap kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Martin Nainupu. Dan kiranya firman Tuhan nanti yang boleh disampaikan boleh masuk dalam hati kita, dan terlebih kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, jangan pernah kita meragukan akan kasih setia Tuhan. Kita pujikan, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak pernah kita meragukan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
padamu. Yesus, ku percaya padamu. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena di tengah keadaan yang sulit hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Sekaligus sebenarnya ingin melepaskan semacam rasa rindu kepada jemaat Pos Nirwana. Mengapa demikian? Paling tidak 2 kali saya mengecewakan. Saya tahu saudara masih ingat gak? Pertama kali mungkin pada zamannya Pak Pendeta Yekti. Mesti saya pimpin perjamuan waktu itu di sini. Kira-kira tahun 2000 mungkin. Anak saya di Jogja, ya nyerempet, sakit, lalu saya tinggalkan, saya minta izin ke Jogja. Yang kedua kira-kira 2 tahun lalu ya, Pak Yofi. Waktu itu juga mesti saya pimpin di sini, terpaksa juga nggak bisa datang. Waktu itu ya orang tua tekanannya tinggi, tekanan darahnya naik, jadi nggak bisa datang. Dan kali ini mestinya tanggal 6 kemarin, tapi agak berulur sampai hari ini. Bersyukur bahwa hari ini saya paling tidak bisa mengobati rasa rindu Bapak Ibu sekalian, dan juga mengobati rasa bersalah saya kepada jemaat sini ya, sehingga saya kalau ketemu Bapak Ibu nggak rasa waduh kok nggak enak ya. Jadi terima kasih, Tuhan selalu menyediakan tempat waktu untuk kita boleh berkumpul. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menolong kami melewati hari-hari kami sampai pada saat pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama berkumpul pada hari pertama ini sejak masa COVID ini ya Tuhan. Biarlah perkumpulan kami saat ini kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur untuk tetap berjuang bersama Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang akan kami baca. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang ada. Ya, harus bersabar ya Bapak Ibu, ini agak sedikit ribet ya, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kita baca dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15, tapi untuk mengurangi ini saya mulai baca ayat yang ke-6. Bapak Ibu, kita baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita bersama-sama. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami.
karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah dalam siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini bukan karena kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan yang tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan menasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah saudara sekalian pembacaan firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di sini dan yang mengikuti ibadah dari rumah, tema kita hari ini adalah berdoa dan bekerja. Bapak Ibu pernah satu saat tidak bekerja, mungkin karena sakit lalu berbaring saja di rumah. Rasanya nggak enak ya kalau nggak bekerja. Atau mungkin Bapak Ibu pada satu saat bekerjanya begitu padat pekerjaannya, sampai-sampai nggak punya waktu untuk istirahat, dan perasaannya juga tetap nggak enak. Kita semua punya pengalaman yang sama. Kalau tidak ada kerjaan, bingung, gelisah, khawatir, susah. Tapi kalau kerjaan terlalu banyak, juga capek, juga susah, juga khawatir tentang kesehatan kita. Pengalaman-pengalaman semacam itu memang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu apakah kita nggak perlu bekerja? Atau apakah kita kerja terus tanpa berhenti? Tidak. Tuhan mengajak kita untuk mengatur kehidupan kerja dengan baik. Di dalam teks yang saya baca tadi, banyak nasihat, banyak hal yang bisa kita lihat. Tetapi saya akan berbicara dengan ruang yang lebih sempit, terarah kepada tema ini, yaitu berdoa dan bekerja. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang harus kita sadari di dalam memahami atau menguraikan tema ini. Hal yang pertama, di slide yang berikut, kita perlu sadar dan kita perlu tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai dengan kodrat bekerja. Bekerja adalah kodrat tercipta kita. Jadi kita tidak diciptakan untuk tidur-tidur atau bekerja tanpa berhenti, tapi Dia menciptakan kita dengan satu pola yang harus diatur. Maka kita bisa melihat hal yang pertama tadi, yaitu bahwa bekerja adalah kodrat kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita lihatnya di dalam beberapa hal. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian 2 ayat 15. Manusia masih sempurna banget pada waktu itu,
Mereka ditempatkan di Taman Eden untuk melakukan dua kata di situ. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman itu milik Tuhan. Tapi kita diciptakan sebagai partner Allah untuk merawat milik Tuhan. Mengusahakan artinya mengupayakan supaya taman itu berguna, berhasil, bermanfaat bagi alam semesta ini. Memelihara artinya melindunginya supaya tidak dirusakkan oleh hal-hal yang rusak. Memelihara dari hal-hal yang merusak kehidupan. Jadi tugas kita Bapak Ibu, bersyukur kita diciptakan sebagai dengan kodrat bekerja. Yaitu mengusahakan bumi milik Tuhan. Berbicara tentang bumi mungkin terlalu luas. Saya ingin persempit. Memelihara keluarga kita sebagai milik Tuhan. Memelihara gereja kita sebagai milik Tuhan. Memelihara lingkungan kita sebagai milik Tuhan. Itu yang perlu kita kerjakan untuk merawatnya, memeliharanya, dan melindunginya dari segala ancaman. Maka kalau sederhananya Bapak Ibu, kalau di rumah sampah-sampah itu perlu dibersihkan. Got-got yang kotor dan bau itu harus dibersihkan. Karena itu ada karakter kita merawat kesehatan. Hari ini kita beribadah dengan sedikit agak terganggu begini. Ini juga adalah dalam rangka bekerja merawat kesehatan. Merawat kehidupan. Supaya hidup kita berguna bagi orang lain. Hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang kedua, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 19, sebenarnya bisa dibaca dari ayat 17 dan seterusnya. Di situ Tuhan setelah mereka jatuh, kita tahu mereka dibawa keluar dari Taman Eden. Dan mereka harus bekerja untuk mencari makanan, mencari rezeki, meneruskan kehidupan dengan bekerja. Dan mulai semak belukar duri harus menjadi bagian kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi baik sebelum kita manusia jatuh dalam dosa maupun setelah dia jatuh dalam dosa, kodrat bekerja itu tetap melekat di dalam hidup kita. Kalau kita nanti bergerak lagi ke dalam perjanjian baru, Yohanes 5 ayat 17 misalnya, di situ Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini dan aku pun bekerja. Bapa kita adalah Bapa yang bekerja. Tuhan kita, Tuhan yang bekerja. Dan kita juga dituntut untuk bekerja. Anak-anak biasanya mengikuti pola orang tuanya. Peribahasa kuno yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya ini anak-anak sekarang itu enggak setuju dengan peribahasa itu. Pak gimana kalau pohonnya pas di pinggir sungai, jatuh terus dibawa buahnya ke laut, gimana? Jauh kan? Iya, anak-anak sekarang memang pinter-pinter. Ya, tapi maksudnya begitu bahwa sifat, karakter, kebaikan melekat kepada anak-anak. Ya, nah kemudian hari ini kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3, itu Paulus mengajak jemaat di Tesalonika. Ada sedikit latar belakang. Mereka sudah dengar khotbah tentang akhir zaman. Mereka dengar khotbah tentang Tuhan Yesus akan datang kembali. Kemudian timbullah satu sikap atau reaksi, kalau begitu kita jangan bekerja, kita berdoa saja. Kita berdoa saja sambil menunggu Tuhan mau datang. Tuhan Yesus akan datang menurut pengertian mereka. Maka Paulus bilang kepada mereka, bukan, hari dan masa kita nggak bisa tentukan. Selama Tuhan masih izinkan, mari kita terus bekerja sambil menantikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan ini juga kadang-kadang kita dikejutkan dengan banyak pandangan, banyak cerita. Tuhan mau datang, lalu ada sekelompok orang pakai pakaian putih-putih ke gunung mana, ke bukit mana. Nah, ini adalah sikap yang ada di Tesalonika. Paulus katakan, Tuhan pasti datang, itu pasti. Tetapi sementara ia belum datang, tugas kamu adalah
berdoa dan bekerja. Berdoa adalah sikap kebergantungan kepada Allah. Bekerja adalah sikap tanggung jawab terhadap hidup kita. Sehingga kita di bumi ini masih tetap bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Jadi poin pertama Bapak Ibu yang harus kita ingat adalah kita ini adalah ciptaan dengan kodrat bekerja. Jadi kalau umpama kita malas, kita menyangkal kodrat kita. Kita tidak mau bekerja, kita tidak setuju dengan kodrat kita. Padahal Tuhan ciptakan kita untuk bekerja. Yang kedua, slide yang berikut, ya. Bekerja sebagai kesaksian. Selama ini kita memahami, mengabarkan Injil hanya dengan kata-kata verbal. Beritakan Injil, beritakan Injil. Tapi kita lupa bahwa bekerja, berkarya, berusaha itu juga adalah satu kesaksian. Kepada jemaat di Korintus misalnya, Paulus mengatakan kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh siapapun. Surat Kristus yang dibaca lewat karya hidupmu, lewat pekerjaanmu, lewat rumah tanggamu yang teratur, lewat hidupmu yang tertib. Itu menjadi sebuah kesaksian dan orang bertanya, itulah anak-anak Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam bacaan tadi ayat 7 dan 9, 2 Tesalonika 3 itu, Paulus ingin menjadikan dirinya jadi model, jadi contoh. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah mengikuti model Yesus. Yesus bekerja, kita lihat dan kita tahu, Yesus tidak punya rumah. Yesus tidak punya kantor. Ya, orang menawarkan diri untuk ikut Yesus. Yesus katakan, serigala ada liangnya, burung ada sarangnya. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu dia bekerja terus. Dan kita sebagai anak-anaknya diminta supaya berkarya sebagai kesaksian tentang kasih karunia Allah bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bekerja itu adalah sebuah kesaksian. Kesaksiannya banyak, kita bisa dengar di mana-mana. Wah, keluarga Kristen itu bagus ya, pekerjaannya bagus, rumah tangganya bagus, usaha bagus, tutur kata bagus. Itu kesaksian. Jadi memberitakan Injil tidak harus dengan kata-kata verbal, tapi bersaksi melalui karya-karya kerja kita. Maka kita bisa menjadi garam dan terang. Garam dan terang yang kita tahu khotbah Tuhan Yesus dalam Matius. Garam itu memang tidak perlu banyak. Saya juga tadi malam mikir, kenapa zaman dulu Belanda di Indonesia itu gak jadikan semuanya Kristen ya, padahal 300 sekian tahun. Saya pikir ya mungkin perlu garam itu gak perlu banyak ya. Kalau garamnya terlalu banyak semua darah tinggi, jadi garam itu perlu sedikit. Tapi pengaruhnya saudara sekalian, rasanya, teladanannya itu merebak kemana-mana, merasuk kehidupan orang. Maka bekerja dengan rajin, jujur, tekun, bertanggung jawab, dipercaya orang, itu adalah kesaksian yang hidup. Kadang-kadang pengalaman saya, mungkin pengalaman Lause Jovi, khotbah kami bisa berjam-jam, tapi saudara bisa lupa. Tapi dengan berbuat baik kepada seseorang, orang itu akan ingat. Ketika saudara berbuat suatu kebajikan, kecil sekalipun, dia akan ingat. Orang itu pernah menolong saya. Nah, inilah kesaksian. Jadi saudara sekalian, bekerja adalah sebuah kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Selanjutnya yang terakhir ini. Bekerja menjadi berkat. Nah, ada ayat 8 dan ayat yang ke-12. Di situ Paulus berbicara supaya melakukan pekerjaan sendiri. Tidak menjadi beban bagi orang lain, tapi dia bisa berbagi dengan orang lain. Jadi bekerja itu saudara sekalian,
Tidak semata-mata untuk kesehatan kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Tetapi itu juga menjadi berkat, menjadi manfaat, menjadi kebergunaan bagi orang lain. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bekerja menjadi berkat. Bapak Ibu sadar atau tidak, kerjaan Bapak Ibu di rumah telah menolong banyak orang. Orang berbelanja, itu saudara jadi berkat bagi orang lain. Saudara mempekerjakan orang, saudara sudah bisa memberikan berkat bagi orang lain. Dan kita saling memberkati itu di sana. Karena itu saudara sekalian, maka kita diajak oleh Rasul Paulus supaya bekerja bukan hanya kepentingan diri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Memang itu mulai berkatnya itu bagi kita. Kita dapat uang, kita dapat rumah, kita dapat fasilitas. Tapi kemudian itu mengalir ke anak cucu, mengalir ke keluarga, mengalir ke tetangga. Sehingga kehadiran kita tidak hanya menjadi kesaksian lewat karya-karya, tetapi juga menjadi berkat. Artinya pekerjaan kita dirasakan nilainya, dirasakan manfaatnya, dirasakan kebergunaannya oleh orang-orang di sekitar kita. Di sini kembali lagi kita menjadi garam dan terang, menerangi banyak orang, menerangi banyak saudara, supaya mereka juga boleh merasakan dan melihat kasih karunia Tuhan. Nah saudara sekalian, maka bekerja itu adalah suatu sarana agar berkat Allah dilimpahkan, dialirkan kepada banyak orang. Yang terakhir, penutup sekarang. Saudara sekalian, melalui renungan singkat pada pagi hari ini, dari teks ini dengan tema berdoa dan bekerja, 3 hal perlu kita ingat. Yang pertama, bekerja adalah kodrat kita sebagai makhluk tercipta. Yang kedua, bekerja sebagai kesaksian bagi dunia. Dan yang ketiga, bekerja menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan bekerja sebagai suatu kesaksian di semua aspek kehidupan kita. Apapun pekerjaan saudara, hal yang sederhana, katakanlah tukang parkir, itu juga menjadi kesaksian. Omong tentang tukang parkir, kadang-kadang kita punya pengalaman yang kadang-kadang tukang parkirnya ramah banget, kita selalu ingat. Tapi kadang-kadang juga bagus, ya kita juga ingat. Jadi perbuatan orang apakah baik atau buruk, itu terekam di dalam ingatan kita. Maka baiklah perbuatan kita sebagai orang Kristen, tampilkan yang baik agar selalu dikenang. Nats pembimbing yang dibaca tadi, ayat yang ke-13 tadi, kalau dalam bahasa sehari-harinya adalah begini. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Jangan malas berbuat baik. Jangan capek berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Berbuat baik itu seperti apa saudara sekalian? Cuma menyapa orang aja, itu sudah perbuatan baik. Ya, coba menyapa orang. Senyum kepada orang, itu adalah kebaikan-kebaikan yang hari-hari ini mulai luntur. Karena itu marilah kita kembali bahwa memang kehadiran kita harus bisa hadir dan menyejukkan orang lain. Menyejukkan dunia ini dan menyejukkan kehidupan ini. Tuhan kiranya menolong kita sekalian agar renungan hari ini boleh mengingatkan kita bekerja sebagai kodrat tercipta, bekerja sebagai kesaksian kekristenan kita, iman kita, bekerja menjadi berkat sebagai bukti anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu mengingat Engkau menciptakan kami sebagai wakil Allah di bumi
menata, mengatur kehidupan melalui karya dan kerja kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk mewujudkan kehidupan kami melalui karya-karya kami, agar orang lain melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan bersama-sama, biarlah itu menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari, berdoa dan bekerja. Mari Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mengucap syukur untuk kasih setianya dan firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan, bersyukur, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita.
kita kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita mengambil sikap berdoa, kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami saat ini sungguh bersyukur kepada Engkau, Allah kami, Tuhan kami. Engkau yang memberikan kasih-Mu kepada kami, kesetiaan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Dan kami yakini, kami percaya bahwa Engkau boleh menolong kami sampai saat ini. Kerinduan kami Tuhan, khususnya hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, berdoa untuk gereja-Mu. Gereja tempat kami boleh mengembangkan akan pelayanan. Bahkan setiap orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai, para majelis, hamba Tuhan, para aktivis, setiap pelayan-Mu, bahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong gereja ini, dan gereja ini boleh terus dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berikan setiap kami kesehatian, kesatuan, untuk kami boleh melihat ke depan, bahkan setiap rencana-rencana ke depan yang akan dilaksanakan untuk gereja-Mu di tempat ini, kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan saja. Menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang hadir pada hari ini, mereka yang hadir dalam peribadahan online bahkan offline di gereja. Tuhan boleh menolong setiap kami yang tertunduk saat ini. Tuhan boleh menyertai langkah kami bahkan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami yang bergumul saat ini Tuhan dengan usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kelancaran. Bahkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah, mereka yang sakit tidak bisa melakukan banyak hal Tuhan. Kami berdoa saat ini biarlah Tuhan tetap kuatkan imannya di dalam Kristus Yesus walaupun secara fisik dia sedang mengalami kelemahan. Bapa di dalam surga, menyerahkan setiap anggota keluarga, setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu GKT Hosana Nirwana Surabaya, supaya kasih Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan mereka juga boleh mewujud nyatakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan secara pribadi kami juga datang di hadapan Tuhan, berdoa untuk diri kami, kehidupan kami, segala apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tak lupa kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang boleh memimpin dan boleh menolong setiap orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk boleh memimpin bangsa Indonesia ini. Presiden, wakil presiden, bahkan mereka yang memimpin di pemerintahan pusat bahkan sampai ke daerah pelosok pun, biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka. Tuhan berikan kebijaksanaan pada mereka. Bahkan setiap keputusan, kebijakan yang diambil adalah baik bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami serahkan doa kami ini dan Engkau mendengar akan setiap seru permohonan kami ini. Dan kami hanya menantikan jawaban Tuhan, Engkau berkehendak baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, juga Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja, bahkan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana akan menyampaikan warta gereja pada minggu ini 20 Juni 2021. Yang pertama, terima kasih kepada setiap para pelayan Tuhan, juga termasuk untuk Pendeta Martin yang tadi sudah menyampaikan firman Tuhan, dan nanti setelah ini beliau akan memimpin di dalam sakramen perjamuan kudus, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan ke depan untuk Pak Pendeta Martin Nainubu. Juga untuk teman-teman dan rekan-rekan yang lain yang sudah melayani, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan pelayanan kita semua. Bapak Ibu jemaat, bagi setiap kita yang ingin memberikan persembahan bisa melalui dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening yang tersedia warna kuning ya di layar LCD atas nama Gereja Kristus Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat yang ingin memberi ya bisa datang ke gereja, masukkan dalam amplop, kemudian masukkannya juga dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Bagi jemaat yang datang hari ini, nanti persembahan bisa juga dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan di pintu keluar. Jadi seperti itu. Untuk minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah secara online dan on-site di gereja dengan tema menikmati hidup. Saya akan berbagi firman Tuhan pada minggu depan. Tetap diadakan jam 9 pagi melalui Facebook, dan sore hari relay pada jam 4 sore melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk minggu depan, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin datang beribadah di gereja, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya sudah sharekan minggu lalu, dan ada juga yang telepon saya secara pribadi bertanya tentang gimana caranya untuk bisa ikut ibadah di gereja. Tentu juga tentang mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran standar pemerintah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian wajib melakukan pendaftaran ya, wajib melakukan pendaftaran dan kemudian menerima konfirmasi. Jadi jangan sampai gini, saya sudah daftar, belum terima konfirmasi tiba-tiba datang. Jangan seperti itu ya. Nanti ada yang membalas, jadi pendaftaran melalui saudari Feren. Nanti saudari Feren akan membalas apakah bisa atau waiting list itu artinya minggu depan. Karena apa? Karena sudah penuh. Kita kuota terbatas Bapak Ibu ya, kuota terbatas, jadi enggak semua bisa datang ke gereja. Terus ada yang tanya, bisa enggak daftar itu sekali tapi untuk selamanya? Oh enggak bisa. Jadi setiap minggu ya. Saya kemarin juga ditanya seperti itu, enggak bisa. Jadi setiap minggu harus daftar. Kalau enggak daftar ya sorry, tidak bisa hadir. Karena apa? Supaya gantian juga dengan jemaat-jemaat yang lain. Karena memang lihat dari gedung gereja juga hanya sekitar 10-12 orang saja jemaat yang dipersilakan untuk mengikuti ibadah di gereja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Gereja terus menghimbau kepada setiap jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker jika ada kepentingan di luar rumah. Dan juga gereja menghimbau juga kepada seluruh jemaat, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan gitu ya di tengah pandemi ini, Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami, artinya berbagi informasi. Misal saya di PHK contoh ya, di PHK dari pekerjaan, saya diberhentikan dari pekerjaan, gak apa-apa, sharing saja ke kami, karena di gereja juga ada yang namanya pelayanan diakonia. Nanti kita akan bantu khususnya untuk kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu untuk datang ke gereja atau bilang ke saya. Kalau sungkan sama majelisnya, biasanya sama hamba Tuhan gak pernah sungkan, langsung ngomong saya enak dewe dia. Tapi mungkin sama majelis sungkan bisa langsung ngomong ke saya, gak apa-apa, nanti gereja pasti akan bantu. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan e-warta yang seputar kegiatan minggu
ke depan, 1 minggu ke depan ini Bapak Ibu bisa minta saya nanti atau bisa minta majelis yang melayani. Baik, demikian warta kita pada minggu ini. Jika ada yang tanyakan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi majelis atau bisa telepon ke nomor telepon gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan satu sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh Pendeta Martin Nainubu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dimohon kesabarannya sebentar untuk kita ikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hamba Tuhan atau majelis yang mendampingi saya, mari silakan boleh bantu untuk membukakan alat-alat perjamuan ini. Ya, silakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perjamuan kudus ini adalah salah satu bagian dari perintah Tuhan kepada murid-muridnya pada saat malam terakhir sebelum dia ditangkap. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk terus melakukan perjamuan ini, makan roti dan minum anggur, sebagai peringatan akan penyerahan Tuhan Yesus, tubuhnya dan darahnya yang direlakan bagi kita untuk pengampunan dosa. Maka sejak saat itu sampai dengan hari ini, gereja Tuhan di seluruh dunia akan terus melakukan perjamuan kudus, termasuk kita yang di pos Nirwana ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, perjamuan kudus ini sudah diumumkan paling tidak 2 minggu yang lalu ya. Jadi jemaat siapkan diri. Hal itu penting sehingga ketika kita mengambil roti dan anggur, kita betul-betul punya keyakinan yang pasti dan sungguh bahwa kematian Tuhan Yesus, tubuhnya direlakan terpaku di salib Golgota, darahnya mengalir dari salib itu untuk keselamatan kita. Dengan mengambil sikap semacam itu, perjamuan kudus menjadi berkat bagi kita. Nah, Bapak Ibu, perjamuan kudus ini selalu kami sampaikan dari Gereja Kristus Tuhan, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah saat mengingat kematian Tuhan bagi kita. Ia mati untuk kita dan ia bangkit untuk kita. Yang kedua adalah perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan persekutuan dengan Kristus. Kita akan makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menjadi bagian dari hidup kita. Dan kita menjadi bagian dari roti dan anggur itu. Suatu persekutuan yang tidak dapat dipisahkan di antara kita dengan Tuhan. Dan itu juga persekutuan terjadi di antara kita dengan kita. Maka tadi kalau Pak Jovi menghimbau supaya kalau jemaat ada kesulitan, itu adalah bagian dari persekutuan yang harus kita rawat bersama. Kalau ada yang undur, ada yang jauh, hendaklah kita cari agar mereka kembali kepada persekutuan dengan Tuhan melalui gerejanya. Yang ketiga, bahwa perjamuan kudus ini mengandung pengharapan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada malam itu. Mulai saat ini aku tidak minum anggur ini lagi, kecuali yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa.
Artinya perjamuan yang kita lakukan hari ini pada satu saat nanti semua orang percaya di seluruh dunia, seluruh muka bumi berkumpul di dalam perjamuan kudus yang besar di mana anak domba Allah diagungkan dan dimuliakan. Karena itu hendaklah kita bertekad, kita semakin menguatkan iman kita untuk tetap setia sampai ke dalam kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa, saya minta jemaat berdiri semua. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena di tengah-tengah keadaan dunia yang serba sulit, menakutkan dan mencekam, Engkau tidak pernah meninggalkan kawanan domba gembalaanmu. Engkau menjaga mereka siang dan malam. Sampai hari ini Tuhan, kami kembali bersekutu karena kemurahan pemeliharaan Tuhan. Dan kami akan menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan ini. Maka kami mohon kiranya Tuhan menyucikan kami dari segala kegagalan dan dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima roti dan anggur yang merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus yang sudah diberikan demi keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Bapa dengan kasih sayang-Mu tetap menolong kami agar di tengah kehidupan yang serba sulit saat ini tetap kami meninggikan cawan keselamatan bersama orang kudus di surga dan di bumi, mengagungkan memuliakan nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Biarlah langit dan bumi dipenuhi oleh kemuliaan Bapa. Bapa di surga, kuduskan roti dan anggur ini, agar kami makan dan minum dan beroleh kekuatan rohani dari Tuhan untuk meneruskan perjalanan iman sampai ke dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, pada malam waktu Yesus akan ditangkap, dia mengadakan perjamuan, kemudian dia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan dia mengucap syukur dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu makan untuk mengingat aku." Demikian juga setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan. Ia mengucap syukur atasnya, kemudian ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu minum untuk mengingat aku." Perintah semacam itu yang kemudian diteruskan oleh murid-murid sampai kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu, semua yang hadir saya pikir sudah anggota sidi perjamuan ya. Oke. Jadi saya tidak sampaikan pengumuman lain, kecuali saya minta Bapak Ibu berdiri di tempat dan nanti majelis akan membagikan roti dan anggur. Ini ada satu paket, silahkan diambil rotinya. Kemudian kita akan berdoa, kita makan, kemudian kita minum, lalu kita tutup dengan doa, kemudian kita nyanyikan lagu muliakan namanya. Sementara roti dibagikan, kita menyanyikan lagu Roti Hidup Jiwa. Bagi saudara-saudara yang mengikuti perjamuan dari rumah, silakan juga berdiri, pegang rotimu, anggurmu, dan ikuti petunjuk dari sini.
tangan kami ya Tuhan sudah ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu yang Engkau relakan hancur dan mengalir demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami akan menerima roti dan anggur ini. Biarlah kiranya Engkau berkati menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sekarang ambillah roti yang ada di dalam gelas. Tangan saudara sekarang, peganglah roti di tangan kanan saudara. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu makan untuk mengingat aku." Maka hari ini dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, marilah kita makan roti Tuhan bersama. Silakan. Bapak Ibu siapkan anggurnya, dibuka dulu. Bapak Ibu yang di rumah juga ikuti. Peganglah cawan di tangan kanan saudara. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu dan dosa banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu minum untuk mengingat aku." Maka dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, marilah kita minum cawan Tuhan bersama. Silakan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau layakkan kami demi kasih-Mu untuk menerima kembali roti dan anggur, meneguhkan iman kami, membuat kami juga berikrar secara baru untuk setia mengikuti Yesus. Tuntunlah kami dalam perjalanan iman sampai ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis akan mengumpulkan cawan-cawan ini dan kita menyanyi dari nyanyian nomor 54, "Muliakan Namanya." Telah dihapuskannya, puji namanya. Dari dosa sekarang bebaslah, Yesus tinggal dalam hatiku. Ku tak layak diberi anugerah, puji namanya. Muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Muliakan namanya. Muliakan namanya. Muliakanlah namanya. Muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya.
Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah hari ini dan pelayanan sakramen telah selesai. Marilah kita mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal dengan nyanyian doksologi. Yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, memelihara keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh kebaktian pagi ini selesai. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta